Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kali ini teman-teman, saya memasuki tol Purwodadi. Kita akan melihat suasana jalan tol, yaitu pada arus balik yang gelombang terakhir ya, di jalan ruas Malang Surabaya. Ya, kita masuk. Ini ada beberapa kendaraan, tetapi normal ya teman-teman. Memang banyak ya. Biasanya di Purwodadi ini untuk keluar masuknya itu memang tidak terlalu banyak teman-teman ya. Tapi hari ini tadi cukup banyak yang melintas masuk ya, maupun yang keluar, karena masih terbilang ini aromanya masih aroma hari raya ya. Kita ambil arah Pandaan Surabaya. Dan jalan tol Lawang Pandaan ini teman-teman merupakan jalan tol yang menurut saya itu jalan tol yang sangat indah teman-teman ya, dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lain, misalkan Waru, Gresik dan lain sebagainya itu. Tetapi untuk yang Malang atau khususnya Lawang Pandaan ini adalah yang paling indah teman-teman, dari suasana jalan tolnya, karena di sana suasana jalan tolnya itu dikelilingi oleh pegunungan dan dua gunung kelihatan ya, Gunung Semeru. Nanti kita di depan juga akan melihat Gunung Penanggungan, dan juga di sebelah kiri, di sebelah kanan ya, kalau dari arah Malang itu ada pegunungan dan sekaligus kelihatan Gunung Semeru ya. Posisinya seperti ini teman-teman ya, tidak terlalu ramai ya. Bahkan di belakang juga saya lihat tidak terlalu banyak kendaraan. Sekarang posisinya hari Minggu ya. Kembali saya informasikan, posisinya sekarang adalah hari Minggu, tanggal 30 April 2023, di mana posisinya hari ini adalah hari kedua arus balik Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillah ya, kita akan sedikit menambah kecepatan, semoga aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tol cukup sepi ini teman-teman ya. Tapi saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa berkendara di jalan tol itu yang paling aman adalah kecepatan 100 teman-teman ya. Dan sudah banyak tanda yang terpasang di situ, di sepanjang jalan tol itu adalah 80 untuk kecepatan minimal dan 100 untuk kecepatan maksimal ya. Karena memang saya merasakan secara pribadi ya, bahwa kecepatan yang dipasang itu adalah kecepatan yang paling aman. Artinya ketika di depan terjadi sesuatu, kita masih bisa mengendalikan mobil kita sehingga tidak terjadi tabrakan beruntun yang tidak diharapkan ya. Di samping sebelah kiri itu kita sudah kelihatan
Gunung Penanggungan ya. Gunung Penanggungan itu adalah gunung yang terletak di Kabupaten Mojokerto ya, sebenarnya ya. Yaitu dengan bentuk gunung yang bagus ya. Dari segala sisinya tampak seperti itu teman-teman. Biasanya kan kalau gunung itu dari sisi yang satu, sisi yang lain akan kelihatan berbeda bentuknya. Tetapi kalau Gunung Penanggungan ini dari segala sisi, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, itu bentuknya sangat bagus seperti itu teman-teman ya. Dan Gunung Penanggungan itu merupakan gunung yang, kita minggir dulu teman-teman, kita kecepatan 100, tapi ada yang mau kecepatan 100 lebih teman-teman ya. Kita minggir, kita kasih jalan ya. Gunung Penanggungan itu adalah gunung yang merupakan gunung favorit bagi para pendaki gunung, khususnya pendaki gunung yang pemula ya. Karena gunungnya tidak terlalu tinggi dan juga insya Allah rutenya itu adalah tergolong rute yang aman ya. Rute yang aman untuk didaki, tidak terlalu terjal. Dan suasana gunungnya pun cukup indah kalau teman-teman itu sudah sampai di atas. Ya, di samping kiri kanan ini ada beberapa rest area teman-teman. Ada rest area yang teman-teman bisa rehat sejenak, karena jalan tol ini merupakan jalan yang mengharapkan pengemudinya ini berkonsentrasi tinggi karena memegang kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hingga saya sangat menyarankan kembali kepada teman-teman, untuk teman-teman yang ngantuk, lelah dan lain sebagainya, ini bisa memanfaatkan lokasi rest area untuk sekedar ngopi-ngopi, makan-makan snack untuk menghilangkan ngantuk ya, untuk menghilangkan penat, sehingga pada saat berkendara itu bisa fresh. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa parkir di situ. Kalau memang perjalanannya cukup jauh, itu teman-teman bisa tidur sejenak di area rest area. Itu kita lihat teman-teman ya, plat mobilnya B itu melaju dengan kecepatan di atas 100 itu ya. Dan memang memburu waktu bagaimana caranya untuk cepat di lokasi awal atau lokasi kerja mereka atau lokasi mereka bermukim ya. Dan memang seringkali teman-teman, saya pun secara pribadi kalau jalan tol itu sepi ya, walaupun ada tanda ya maksimal 80 ya, ini saya seringkali juga mengambil langkah untuk melakukan perjalanan atau mengambil kecepatan mobil itu lebih dari itu teman-teman, kalau memang sepi ya. Walaupun itu sebenarnya melanggar lalu lintas itu teman-teman ya, tapi normalnya hampir semua mobil itu melakukan itu teman-teman. Hampir semua mobil itu melakukan sedikit pelanggaran lah ya, apabila jalan itu sepi. Kenapa itu dipasang 80-60 teman-teman? Karena posisi sekarang tol kita ini adalah posisinya jalanan menurun teman-teman ya. Jalanan menurun ini dengan kecepatan tinggi, apalagi dengan muatan yang berat ya, itu posisi pengereman itu tidak bisa seakurat atau semendadak ketika mobil kosong atau jalanannya itu datar atau menanjak ya. Sehingga memang
dipasang kecepatan itu maksimal 80, itu adalah untuk keselamatan bersama sebenarnya teman-teman. Tapi ya normal lah, sebagai manusia ini kadang-kadang kita agak kurang sabar ketika jalanannya itu adalah jalanan yang relatif sepi ya. Karena teman-teman, kalau posisi jalanan sepi terus kemudian kecepatan kita itu hanya 100, maka sepertinya mobil kita ini tidak melaju teman-teman. Jadi seperti sangat pelan sekali. Sangat berbeda dengan ketika mobil kita ini melaju pada jalan ruas yang bukan tol. Ya, kalau ruas jalannya bukan tol itu pasti kecepatan 60 saja sudah serasa sangat cepat ya, karena di sana banyak sekali rintangan dan banyak sekali pembanding, yaitu sepeda motor. Sementara di tol ini kan tidak ada sepeda motor teman-teman ya. Jadi apalagi teman-teman yang driver yang lain ini mengendaranya ini lebih tinggi, banyak yang lebih tinggi, artinya banyak yang cepat, maka kita otomatis terpengaruh juga untuk memacu kendaraan kita itu lebih cepat lagi. Jadi kalau dilihat ini posisinya teman-teman, jalan tolnya seperti ini ya. Dari arah Malang yang kita lewati ini terpantau memang banyak kendaraan, tapi ya sangat lancar teman-teman. Nah ini kita berpapasan langsung, atau di depan kita itu adalah Gunung Penanggungan ya teman-teman. Penanggungan. Ya, saya kurang tahu itu nama Penanggungan diambil dari mana. Yang jelas sepertinya itu adalah mobil yang gunung yang besarnya itu tanggung teman-teman ya. Artinya tidak terlalu besar, sehingga seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan gunung yang merupakan favorit bagi pemula ya, bagi pemula. Kita minggir lagi teman-teman, karena kita sudah dipepet dari belakang yang menginginkan kecepatan lebih tinggi. Nah, di depan ini ada ketika teman-teman ingin keluar dari jalan tol, yaitu keluar tol Pandaan Prigen Sukorejo ya. Tetapi saat ini kita akan langsung saja cabut melihat kondisi tol lebih jauh lagi sampai ke Waru ya. Kondisinya tolnya seperti apa pada hari arus balik yang kedua, karena arus balik itu masih ada besok teman-teman ya. Karena besok itu adalah hari Senin tanggal 1 Mei 2023 ya, dimana besok masih tanggal merah teman-teman. Sehingga banyak juga pemudik yang memaksimalkan sampai besok ya untuk pulang ke lokasi tempat kerjanya atau lokasi domisilinya. Ini kita lihat dari arah yang Surabaya Malang ya, saat ini pukul 8 ya pagi. Ini juga terpantau ramai lancar ya. Di posisi kita juga ramai lancar ini yang dari arah Malang ke Surabaya.
posisinya sekarang kita berada di ruas jalan yang akan memasuki pintu keluar tol Probolinggo ya. Kondisinya masih ramai lancar ya, bahkan sangat lancar ini ya. Karena kita akan menuju ke Mojokerto, kita langsung saja tancap ke selanjutnya, yaitu jalanan yang menuju ke Waru. Ya, dalam hal ini adalah menuju ke Gempol, Sidoarjo, Surabaya. Posisi jalan tol memang karena berbayar teman-teman ya. Jadi posisinya adalah sangat halus ya jalannya. Sebagai informasi teman-teman ya, bahwa untuk tarif tol itu mulai dari Lawang kalau sampai Mojokerto, itu tarif tolnya saja itu sekitar 200.000 teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa mengkondisikan kartu tolnya itu supaya tidak kekurangan ya. Kalau kekurangan terus kemudian di pintu tol kita tidak cukup saldo yang ada di kartu kita, maka kita akan membuat macet di pintu tol, sehingga teman-teman bisa melakukan top up, bisa melalui HP ya, dengan scan kode yang ada di kartu kita dengan menempelkan kartu kita yang posisinya di bawahnya, di bawah HP ya. Terus kemudian kita bisa melakukan top up. Karena semua sekarang sudah serba mudah ya teman-teman, untuk melakukan top up, untuk melakukan transfer dan lain sebagainya itu sudah difasilitasi oleh banking ya. Itu lebih mudah kita melakukan apapun di sana. Ya, di depan itu kita lihat sudah ada kendaraan besar ya, yaitu kendaraan tangki Pertamina yang kemarin ya, selama libur Lebaran itu kendaraan besar seperti ini masih belum boleh untuk keluar ya, termasuk kendaraan-kendaraan besar, trek, tronton. Ini terjadi jalan yang tidak rata teman-teman, dengan kecepatan tinggi membuat mobil kita ini seperti jumping ya. Ya, sayang gunungnya tertutup awan teman-teman. Seandainya tidak tertutup awan itu akan kelihatan lebih indah. Ya, kalau kita lihat di depan teman-teman ya, posisi mobil di ruas jalan ini ya, ini adalah ruas jalan yang dekat dengan pintu keluar Porong ya, Tanggulangin Porong ya. Kita lihat mobil banyak berjajar ini, artinya sudah mulai terjadi penumpukan mobil di tempat kita ini.
depan itu adalah pintu keluar ya, pintu tol Japanan. Ada pintu keluar yang ke Tanggulangin, ke Rembung, tapi kita akan melintas di sebelah sini, yaitu pintu gerbang tol ke Japanan. Keluar pintu tol ke Japanan ini kita akan melintas di jalan tol yang cukup lebar, yaitu jembatan Porong ini ya, dengan aturan kecepatannya adalah maksimal 100 dan minimal 60. Posisi agak mendung teman-teman ya, matahari terhalang oleh awan sehingga mungkin gambarnya agak sedikit redup ya. Jadi jalan ini teman-teman merupakan jalan yang dibangun menyerupai jembatan ini teman-teman. Jadi di bawah ini, di bawah kolongnya ini banyak jalan, sawah ataupun sungai ya. Namun dengan jalan ini memang memanjakan atau memfasilitasi pengguna tol itu supaya lebih lancar dan nyaman untuk berkendara. Kita lihat hari ini, sekarang pukul 8.15 teman-teman, hari Minggu 30 April ya. Posisinya ramai lancar kondisi tolnya. Depan kita bertemu lagi dengan mobil Pertamina ya, yang sudah mulai beroperasi. Ya, saya kurang tahu apakah memang sudah dilepas atau belum. Kendaraan besar itu sudah boleh melintas atau belum. Tapi sepanjang ini teman-teman, saya hanya melihat kendaraan besar itu hanya kendaraan tangki Pertamina ya. Oh, itu sudah ada di samping kanan kita, sudah ada trek besar yang melintas. Jadi kemarin itu teman-teman diinformasikan bahwa untuk trek besar itu baru boleh melintas itu tanggal 29 apabila memang arus mudik gelombang yang terakhir ini sudah menurun, dan akan diperpanjang ketika memang arusnya ini masih tinggi atau masih padat ya. Dan memang sampai saat ini memang masih sangat jarang kelihatan mobil besar ya yang melintas di jalan
ruas tol Malang Surabaya ini, khususnya saat ini saya berada di Gempol. Ini ada beberapa kendaraan yang parkir di ini. Jadi teman-teman, kadang-kadang ketika kalau kita di tol ini lengah sedikit saja, maka kita seperti kelabakan gitu ya untuk melakukan pengereman, karena kadang-kadang truk itu seperti berhenti, walaupun dia berjalan itu kelihatan seperti berhenti kalau suasananya di jalan tol. Ini jalurnya mulai menyempit teman-teman, sudah tidak di jembatan yang melintasi di Kali Porong ya. Sekarang menjadi 2 jalur yang tadinya adalah 3 jalur. Dan menurut saya teman-teman ya, bahwa jalan tol yang selepas jembatan Porong itu seharusnya juga sudah mulai diperlebar ya teman-teman. Yang kita lewati ini harusnya sudah mulai diperlebar, karena seringkali di sini ya, di Gempol ke arah utara, ke arah Surabaya ini seringkali kita melewati jalan tol itu seperti bukan lewat jalan tol. Artinya sudah kecepatannya itu seringkali seperti kecepatan di ruas jalan yang tidak berbayar, seperti itu. Karena padatnya volume kendaraan dari Gempol yang ke arah utara. Kebetulan hari ini masih mungkin tergolong pagi ya, jadi tidak terlalu padat ya, tetapi lebih mendekati ke arah Surabaya ini mobil semakin memadat teman-teman ya. Seperti pada saat ini ya, kecepatan mobil itu hanya 80 km per jam, bahkan sering 60, 40 atau bahkan 20 ya, kalau memang volume kendaraannya itu padat. Sehingga memang ruas jalan tol ini Gempol yang ke arah utara ini selayaknya memang sudah ditambah jalurnya ya, yang dalam satu arah ini paling tidak ditambah 1 atau 2 jalur, sehingga kendaraan akan lebih lancar. Kita lihat teman-teman, posisinya ramai kendaraan, baik yang dari arah Malang maupun yang dari arah Surabaya. Dan di depan kita juga sudah melihat kendaraan besar untuk mengangkut logistik ya, yang secara jalan memang tidak bisa cepat karena mereka mobil besar dan mempunyai muatan yang cukup berat, sehingga memang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.
seperti teman-teman lihat ya. Walaupun ini jalannya sudah menjadi 3 ruas di sini, ketika ada kendaraan besar ya maka posisinya pasti akan menumpuk, kendaraan sedikit menumpuk ya. Ya, posisi sekarang kecepatan sekitar 70 km per jam ya, teman-teman. Kalau di ruas jalan ini, teman-teman, ini sudah diperlebar ya, menjadi 3 jalur. Napa wonten sing kajeng enten wingking? Pipis napa-napa? Mboten. Saat ini teman-teman, posisi kecepatan ini yang bisa dilakukan adalah maksimal 60, kecuali teman-teman yang akan melakukan zigzag ya. Jadi maksimal hanya 60-70 km per jam ini. Karena mobil sudah mulai memadat. Ya, ketika sudah jarang mobil besar atau tidak ada mobil besar, kita memang mendapati ruas jalan menjadi lebih lancar, teman-teman ya. Dan sekarang sudah bisa sampai kecepatan 100 nih.
sekarang posisinya ini di sekitar wilayah Sidoarjo ini ya. Jadi kondisi kendaraannya di tol seperti ini teman-teman. Ramai, lancar ya. Dengan mobil kecepatan 100. Namun tetap teman-teman harus waspada ya, karena ini jalan tol ya. Jangan mengambil jarak terlalu dekat juga dengan mobil yang ada di depannya. Karena nanti kalau terjadi pengereman mendadak, kita masih bisa mengkondisikan mobil kita. Dan saya juga sedikit mengimbau kepada teman-teman yang memang melakukan perjalanan yang sangat jauh ya, yang memerlukan waktu tempuh yang cukup tinggi sehingga cukup tergesa-gesa untuk sampai di tujuan. Ya teman-teman bisa sedikit bersabar ketika suasananya di tol itu banyak sekali mobil seperti ini, sehingga tidak membahayakan pengemudi lain maupun diri teman-teman sendiri ya. Sekarang kita posisi akan memasuki pintu keluar tol Waru yang merupakan juga jurusan ke Bandara Juanda dan Mojokerto ya. Posisinya ramai lancar seperti ini teman-teman. Ya, demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kondisi jalan tol Malang Surabaya, khususnya mulai dari Purwodadi sampai ke Waru. Ya, kondisinya teman-teman bisa melihat ramai lancar ya. Walaupun lancar, teman-teman perlu waspada ya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.